jutaan orang tidak menyadari kalau sebenarnya TikTok itu punya komunitas loh. Selamat datang di grup TikTok Hood Mas, Indonesia. kameranya di sini, Mas. Nah iya. Selamat datang di grup TikTok Hood Indonesia, di mana teman-teman seller akan mendapat berbagai informasi dari grup resmi Facebook TikTok Hood Indonesia. Hai seller, apa aja sih yang bakal seller dapat di komunitas TikTok Hood Indonesia? Tentunya semuanya akan seller dapat, termasuk info seputar bagaimana cara berjualan di TikTok Shop Indonesia. Ada lagi nih yang bakal teman-teman seller dapat di grup TikTok Hood Indonesia, di antaranya info event bakat, pedas, beliau, dan juga ngobras. Selain itu teman-teman juga bisa belajar caranya raise kendala di grup TikTok Hood Indonesia terkait kendala penjualan di TikTok Shop Indonesia teman-teman seller. Gimana sih cara teman-teman raise kendala di grup TikTok Hood Indonesia? Caranya gampang banget kok, teman-teman seller tinggal infokan kode toko, nomor tiket, detail kendala, dan juga jika ada nomor pesanan, lalu teman-teman seller bisa komen langsung di postingan lapor kendala. Jangan lupa ya. Mau nanya dong. Iya, Kakak. Apaan tuh? Kalau mau posting di grup Facebook TikTok Hood gimana ya? Kakak bisa posting, tapi nanti kita akan tolak postingan kakak. Tapi jangan khawatir nih, kakak akan dapat feedback dari kita melalui notifikasi Facebook kakak ya. Kakak juga akan kami info lebih lanjut kok melalui messenger kakak ya, jangan lupa dicek. Selain itu, ada beberapa kebijakan komunitas nih yang harus seller ikuti. Di antaranya, berlaku sopan, hargai privasi setiap anggota grup, dilarang menyebarkan spam dan promosi, tidak diperkenankan untuk diskusi hal yang tidak berkaitan dengan TikTok Shop, dilarang melakukan perundungan, dan membuat anggota lain merasa tidak nyaman. Jika terdapat tingkah laku yang menyimpang dan melanggar aturan, maka akan dilakukan tindakan, yaitu dikeluarkan dari grup TikTok Hood. Selamat, kakak beruntung menjadi bagian grup TikTok Hood Indonesia. Hai seller, udah pada tahu kan kalau WhatsApp group akan ditutup? Nah, teman-teman udah join Facebook group TikTok Hood belum? Kalau belum, tonton video ini sampai habis untuk tahu caranya. Pertama-tama, kalian buka tinyurl.com/tiktokhood. Isi data diri kalian dengan lengkap, mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, alamat email, nama akun Facebook, dan nomor WhatsApp yang aktif. Pastiin nomor WhatsApp-nya aktif ya teman-teman. Kemudian masukkan shop code yang bisa kalian lihat di TikTok Seller Center. Ini penting banget. Kemudian masukkan nama toko kalian, jangan sampai salah. Dan kategori berjualan kalian. Ada berbagai kategori, kalian langsung pilih aja yang sesuai dengan kategori kalian. Kemudian kota asal dan juga asal grup WhatsApp. Setelah itu akan muncul link direct ke laman Facebook group TikTok Hood. Tinggal klik dan langsung muncul ke laman Facebook TikTok Hood. Nah, yang ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Langsung klik join group dan jangan lupa isi shop code kamu. Nah, ini penting banget biar admin TikTok Hood bisa approve teman-teman untuk bergabung di sini. Diingatkan sekali lagi, untuk shop code teman-teman bisa lihat di TikTok Seller Center. Jangan sampai kelewat ya bagian ini. Kalau sudah oke semua dengan group rules-nya, langsung klik submit. Yang terakhir, tinggal tunggu deh untuk admin menerima permintaan join kamu. Sampai bertemu, seller! Dua hal yang membuat seller mengalami keterlambatan pengiriman. Stok habis dan masih banyak nih seller yang tidak tahu cara mensortir pesanan terdahulu. Untuk menghindarinya, gimana ya? Yang pertama, pastikan seller memiliki 2 kali lebih banyak stoknya dibandingkan yang dicantumkan di TikTok Shop. Misalnya nih, seller mencantumkan 10 stoknya di TikTok Shop. Pastikan seller memiliki minimal 20 stok asli ya. Dan yang kedua, teman-teman seller tinggal buka aja di Sales Center. Di situ ada icon ketiga, kelola pesanan.
Nah, ini adalah tab penunggu diproses. Artinya, ini adalah pesanan yang perlu diproses sama teman-teman seller. Nah, tinggal geser aja paling kanan. Itu adalah untuk difilter waktu dibayar terlama dahulu. Setelah itu, setelah diklik, itu adalah pesanan teman-teman seller yang harus segera selesaikan ya. Oh iya, sangat disarankan nih seller memiliki tenaga kerja yang cukup untuk memproses pesanan, jadi tidak terlambat. Pastikan hal tersebut dapat dipahami ya seller. Selamat berjualan di TikTok Shop. Ini kenapa sih gue nggak bisa masuk terus ke grup Lakti Tokut? Lah, udah bikin akunnya belum? Emang harus? Ya harus lah. Gimana caranya? Gini nih caranya nih. Setelah kamu download aplikasi Lark, buka aplikasinya dan klik login. Selanjutnya, daftarkan email atau nomor handphonemu dan klik next. Kamu akan mendapatkan kode verifikasi, klik tombol biru di paling bawah dan pilih individual. Masukkan namamu, kata kuncimu untuk membuka akun. Lalu, klik tanda plus di bagian kanan atas dan scan QR code. Supaya diterima oleh tim TikTok Hood, jangan lupa masukkan kode tokomu ya. Udah nih, kok belum masuk juga ya? Tenang, nanti di-approve kok sama tim TikTok Hood-nya. Oh gitu. Iya. Oke, sebelum memulai di acara pedas kali ini, tadi kan udah diputarkan videonya. Bagaimana untuk bergabung di Lark TikTok Hood nih? Ada juga akan informasikan untuk teman-teman yang hari ini sudah join di Zoom. Yang pertama, teman-teman harus download dulu di App Store ataupun di Google Store. Dan yang kedua, buka aplikasinya. Nanti setelah aplikasinya sudah terdaftar melalui email atau nomor telepon, nanti teman-teman bisa klik di kanan atas itu ada tanda plus. Nah, nanti setelah kanan plus itu, teman-teman bisa scan QR kodenya yang ada di sini, yang ada di layar teman-teman. Dan jangan lupa ketika klik join dan isi shopcode, nanti akan teman-teman TikTok Hood yang akan konfirmasi dan bisa bergabung di Lark TikTok Hood. Oke. Dan ini juga ada teman-teman untuk jadwal patroli di minggu kali ini, dimulai dari tanggal Senin 6 Februari 2023 sampai nanti di hari Jumat tanggal 10 2023. Jadi teman-teman bisa dipilih nih, banyak banget teman-teman untuk bisa memilih mau event apa, kapan, jam berapa, dan melalui via Zoom ataupun Lark TikTok Hood, itu bisa banget. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ikut beliau, nanti ada Bang Ando, atau nanti juga bakat, nanti ketemu sama Pevita Apris atau Kavira, nanti bisa ketemu banget di Lark TikTok Hood. Ataupun bisa mengikuti semua ada event-event yang diselenggarakan oleh tim TikTok Hood. Oke, selamat sore teman-teman seller yang sudah hadir di Zoom kali ini di acara pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman seller yang sudah hadir hari ini? Bagaimana nih sebelum kita memulai, aku pengen cek ombak dulu, pengen cek beberapa komen-komen yang sudah hadir hari ini. Boleh diisi banget di kolom komentar, bisa nama, spasi, kota masing-masing yang sekarang ditinggalnya itu. Misalkan Hadi, hari ini Adi ada di Jakarta, teman-teman. Boleh dong diinformasikan kotanya di mana dan jualan apa, boleh dengan nama tokonya. Boleh sekarang? Adi tunggu biar Adi bisa bacain. Untuk kolom komentarnya ada dari Bang Wikel Amfores. Jakarta mana suaranya? Jakarta mana suaranya? Ada dari Yogyakarta. Ada Kak Dena Hiliu. Hello Bang Adi, AM-ku. Kak Dena itu AM-nya Kak kemarin, Kak Putri itu yang udah jadi bantu, tapi kita akan nemenin teman-teman TikTok Hood. Ada Kak Ajis juga dan dari Bandung. Halo Kang Ajis. Ada Kak Siti dari Malang. Ada Kak Ulan Mardiana juga dari Bandung tuh. Kak Ajis dan Kak Ulan bisa ketemu nih, bisa sharing-sharing sama-sama kota Bandung. Ada Kak Elis juga dari Tangerang sudah hadir. Ada Kak Hidayatullah dari Kak Tangerang jual sepatu. Wah, sepatu apa nih Kak? Boleh diinformasikan juga. Dari Kak Ando ada Cibitung. Cibitung sebelah mana Bang? Ada juga dari Garut, dari Kak Afriza dari Solo, ada Kak Sipa pakai P bukan pakai V ya, atau juga pakai F. Dari Tasikmalaya. Ada yang juga dari Kak Daniel Tanu Kusuma dari Lampung, Kak Nur Rahmawati dari Karawang. Selamat sore Kak Dena hadir 17-11-2. Apa itu Kak? Oh, kode pos ya. Kode pos. Oke. Ada dari Kak Dayat dari Bekasi. Oke, dari Kak Sihan Kak Surabaya katanya. Oh,
Ini suaranya nggak ada ya? Teman-teman seller yang sudah hari ini suara saya kedengaran nggak ya? Aman kan suaranya? Aman kan? Aman. Oke, thank you. Dari Kak Hidayatullah, sepatu kasual Kak, katanya baru join ke TikTok Shop. Oke, welcome untuk teman-teman juga Kak Hidayatullah untuk sudah join di TikTok Shop dan join juga di TikTok Code. Oke, bagaimana nih teman-teman kabarnya? Karena kita hari ini kan acara pedas, yaitu perbincangan cerdas yang hari ini akan membahas tentang fitur promosi dan strateginya nih. Mungkin teman-teman masih sudah menggunakan tapi belum lebih banget memaksimalkan bagaimana cara perhitungannya, bagaimana bisa melihat dari sisi sudut pandang teman-teman buyer, melihat teman-teman ketika sudah join di fitur itu. Nah, kan hari ini akan dikupas tuntas oleh Kak Nadia Nurvitasari selaku Global E-commerce, Produk, Yugi, Strategi, and Operation. Tapi sebelum memulai acara kali ini, Adi juga pengen informasiin sesuatu untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Yang pertama, kalau misalkan di acara pedas sebenarnya ada peraturan. Tapi peraturannya itu nggak terlalu susah banget, nggak terlalu yang bagaimana, tapi mungkin teman-teman bisa dinikmati dan lain sebagainya. Yang pertama, mohon untuk mematikan mic atau mute mic, kecuali Adi akan mempersilakan teman-teman untuk bertanya ataupun nanti bisa ngobrol langsung sama Kak Nadira untuk menanyakan sesuatu pertanyaan yang dengan tema hari ini. Atau yang kedua, untuk mohon bertanya di saat sesi talk show dan nanti jangan lupa langsung raise hand aja ya di Zoom-nya. Dan yang ketiga, mohon untuk menanyakan pertanyaan terkait materi sesi hari ini, yaitu tentang fitur shop yang ada di TikTok Shop. Dan yang terakhir, sangat dianjurkan untuk fokus, santai, dan menikmati acara pedas hari ini. Nah, buat teman-teman juga boleh sambil makan, sambil minum, atau mungkin yang hari ini sambil packing, sambil lihat-lihat ini dashboardnya di teman-teman di Seller Center, itu boleh banget. Oke nih, teman-teman kan juga masih ada yang dilihat di kolom komentar itu, ada yang baru join juga di TikTok Shop. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum join di Facebook, boleh banget sekarang panggilan untuk semua seller yang belum join. Silakan teman-teman bisa scan langsung di sini, nanti sudah hampir 26.000 seller TikTok Shop sudah join di Facebooknya TikTok Code. Nah, teman-teman bisa scan atau bisa join melalui link yang ada nanti dikirimkan oleh Kak Vira. Itu tinggal langsung klik aja. Oke. Kayaknya nih sudah tidak siap ya untuk menunggu untuk materinya di Kak Nadira. Oke, sebelum maka dari itu kita akan panggil juga ya nih speaker hari ini yang akan membantu teman-teman membahas terkait fitur promosi dan strateginya, yaitu kita sambut dari Kak Nadira. Selamat sore Kak Nadira. Halo, sore semuanya. Sore Oke, teman-teman sore. seller. Oke. Nah, nih teman-teman nih wajahnya Kak Nadira Nurvitasari yang hari ini akan membantu teman-teman menjelaskan terkait fitur promosi. Oke, Kak Nadira, apa kabarnya Kak Nadira? Baik, alhamdulillah. Teman-teman Oke, seller sebelum pada baik semua mulai, juga kan ya? harusnya sebaik juga ya. Dan sekarang kalau nggak baik nggak akan mungkin join di hari ini, Kak. Oke, Kak Nadira boleh dong sedikit introduce Kak Nadira itu tim apa, sekarang kesibukannya di mana, tinggal di mana, dan apa sih untuk membantu dari sisi seller itu seperti apa untuk kali ini? Boleh? Oke. Boleh. Halo teman-teman seller semua. Terima kasih ya sudah datang acara pedas pada sore hari ini. Kenalin, nama saya Nadira. Saya dari tim Global E-commerce, khususnya dari tim UG. UG itu singkatan dari User Growth. User growth itu timnya ngapain sih? Jadi kita bertanggung jawab untuk meningkatkan buyer atau pembeli-pembeli di TikTok Shop, baik dari jumlahnya maupun dari banyaknya transaksi yang dilakukan oleh pembeli atau kayak nominal dari transaksi pembelinya tersebut. Nah, caranya gimana? Ada banyak hal nih, kita bisa fokus ke pembelinya, kita langsung kasih subsidi ke pembelinya, atau kita bantuin seller, bantuin teman-teman semua biar tambah punya banyak pembeli dan jualannya tambah laku. Salah satu contohnya yang mau dibahas di hari ini, yaitu gimana sih caranya menggunakan dan memanfaatkan fitur promosi buat teman-teman seller gitu. Oke, berarti sudah detail banget ya Kak. Jadi membantu juga informasi dan Mhm. membantu supaya orderannya makin banyak berarti Kak ya. Sedikit dong Betul. Kak, hari ini itu apa sih silabusnya, atau misalkan boleh sedikit diinformasi apa sih yang benar-benar yang menjadi poin penting hari ini itu seperti apa?
pengen tahu dong teman-teman gitu. Karena kan teman-teman juga pengen tahu juga kan kakak kan sebagai user growth ya otomatis kan juga melihat dari sisi user atau buyer itu seperti apa dan bagaimana. Nah, iya, jadi untuk materi hari ini kita mau fokus buat bagaimana sih caranya hanya menggunakan fitur promosi penjual atau fitur promosi seller, tapi juga memaksimalkan si fitur promosi ini. Nah, jadi nantinya kita akan kilas balik sebentar dulu untuk 3 fitur promosi yang mau dibahas hari ini. Terus habis itu kita juga akan kulik namanya fitur analisis seller yang mungkin teman-teman seller atau teman-teman di sini belum terlalu familiar, tapi sebenarnya itu bermanfaat banget untuk mendukung semua promosi yang teman-teman lakukan pakai fitur-fitur promosi ini. Gitu. Jadi teman-teman nantinya bisa dapat insight nih kayak promosinya tuh kenapa sih kemarin bisa agak turun atau yang di campaign 2 bulan sebelumnya bisa wah banyak banget nih sampai overload kayak gitu. Itu sebenarnya kita bisa ngulangin lagi nggak promosi yang kayak gitu di masa-masa yang akan datang atau di campaign yang lain tuh bisa kita terapin lagi nggak kayak gitu. Ke-mute tadi. Oke, lupa sorry mati terpencet. Jadi hari ini sudah siap ya Kak untuk materi yang akan disampaikan terkait fitur TikTok Shop promosi dan perhitungannya dan bagaimana strateginya itu akan dikupas hari ini Kak ya. Berarti sudah siap Kak? Waktu dan tempat kalau memang sudah siap, dipersilakan. Ya, bisa mulai sekarang. Oke. Enjoy teman-teman seller. Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Jadi seperti yang udah disampaikan tadi sebelumnya, kalau materi kita hari ini itu tentang meningkatkan penjualan menggunakan fitur promosi dan fitur analisis penjualan yang nantinya akan mendukung penggunaan kita dalam memaksimalkan fitur promosi penjualan tadi. Gitu. Next. Nah, agenda kita hari ini kita mau recall fitur-fitur promosi penjual itu apa aja yang aku yakin pasti teman-teman seller di sini tuh udah pada tahu, bahkan mungkin udah pada pernah pakai gitu. Salah satu atau dari 3 feature yang kita mau bahas nanti. Kemudian kita juga mau kulik atau bahas beberapa fitur analisis penjual yang nantinya akan berguna buat teman-teman seller memaksimalkan kembali fitur promosi penjual tadi. Dan yang terakhir akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau misalnya fitur promosi penjual yang mau kita bahas lebih dalam hari ini itu ada 3. Yang pertama, kita akan mulai dengan fitur beli banyak lebih hemat. Oh iya, jadi fitur-fitur yang mau kita fokuskan untuk hari ini, itu yang berbasis voucher ya teman-teman. Tentunya teman-teman juga pasti udah pernah, baik itu membuat voucher sendiri, atau mungkin teman-teman juga pernah menemukan voucher-voucher yang ada di platform yang dibuat dari tim TikTok untuk membantu teman-teman seller di sini untuk meningkatkan penjualan. Nah, untuk fitur promosi penjual yang pertama yang berbentuk voucher ini adalah beli banyak lebih hemat. Apa sih beli banyak lebih hemat ini? Nah, beli banyak lebih hemat intinya kita itu memberikan voucher agar buyer mau membeli lebih banyak karena mereka akan kita berikan diskon yang lebih banyak juga. Jadi skemanya untuk membeli X produk, mereka akan mendapatkan diskon Y produk. Contoh, misalnya beli sepatu nih, kalau beli 2 diskon 10%, tapi kalau beli 3 diskonnya jadi 12%, dan seterusnya. Nah, terus mengapa sih kita harus menggunakan fitur ini? Tentunya karena kita menginginkan jumlah atau kuantitas yang lebih banyak dari tiap orderan atau tiap produknya. Gunanya fitur ini tuh untuk meningkatkan item per pesanan. Jadi kita pengennya sekali buyer itu check out, nggak cuma 1 belinya, tapi lebih dari 1 gitu. Terus paling cocok dipakai untuk apa fiturnya? Nah, karena kita kan sering ya misalnya kita punya berbagai macam tipe barang nih. Misal tadi sepatu, ada sepatu flat shoes, terus kita juga punya sepatu olahraga. Nah, kebetulan dari penjualan selama setahun kemarin, sepatu olahraga ini kurang diminati. Jadi kita punya inventory yang cukup banyak di gudang kita. Nah, kalau kita pengen
mengurangi inventory tersebut atau dengan cara cuci gudang, salah satunya kita bisa menggunakan fitur promosi beli banyak lebih hemat ini. Atau kita bisa juga menawarkan produk lain yang mungkin agak kurang diminati. Misalnya produk-produk yang dari produk sepatu tadi yang kurang diminati adalah produk flat shoes. Nah, kita coba nih menawarkan dengan harga yang lebih miring karena kita memberikan diskon voucher, tapi untuk pembelian yang lebih banyak seperti itu. Nah, contoh strateginya gimana nih? Contohnya, misalnya di yang akan datang akan ada campaign Valentine's kan untuk tanggal 13 sampai 15 Februari. Nah, kita bisa menargetkan produk-produk yang best selling nih. Misalnya, contohnya di sini itu ada skincare. Nah, misalnya kalau produk best selling itu sebenarnya, halo, masih ada suaranya kan ya? Aman Kak, mana? Oke, lanjut ya. Nah, untuk produk skincare tadi, misalnya produk best selling kita itu ada di toner, terus kita mau menggunakan fitur beli banyak lebih hemat karena kita tahu nih toner demand-nya sedang tinggi banget. Jadi kalaupun kita kasih patokan beli banyak lebih hemat tapi minimum pembelian 3, itu pasti tetap akan laku gitu. Atau misalnya lebih tinggi lagi nih minimum pembelian 4 juga pasti akan laku. Tapi gimana sebenarnya kita nentuin yang paling rendah itu minimum pembeliannya berapa? Nah, kita lihat lagi untuk produk toner tadi secara historis dia tuh setiap orang beli berapa sih kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa menargetkan produk-produk berdimensi kecil. Kenapa? Karena kadang meskipun buyer tahu kalau ada voucher beli banyak lebih hemat, terus mereka lihat juga nih ongkos kirimnya berapa, karena mungkin mereka tidak mendapatkan voucher atau subsidi ongkir. Jadi kalau misalnya produknya sangat bulky, contoh misalnya selimut gitu, selimut satu produk udah 1 kilo. Kalau beli 2 berarti kan 2 kilo. Nah, meskipun mereka mendapatkan diskon untuk harga per piecesnya, tapi mereka akan mendapatkan biaya tambahan untuk ongkir. Beda kalau misalnya dijual sarung bantal. Sarung bantal dalam 1 kilo itu ordernya bisa memuat mungkin 4 pieces sekaligus. Nah, kalau seperti itu, teman-teman menerapkan fitur beli banyak lebih hemat ini akan terlihat menarik untuk buyer, karena buyer tidak melihat kalau saya belanja lebih banyak, saya harus nambah biaya ongkir lagi, seperti itu. Selanjutnya, strateginya itu menerapkan diskon bertingkat berdasarkan jumlah yang dibeli. Oke, suaranya kecil. Sorry. Oke. Untuk menerapkan diskon bertingkat ini, jadi kita bisa set beberapa level. Misalnya, beli 2 diskon 10%, beli 3 diskon 12%, atau beli 5 diskon 30% seperti itu. Gunanya apa? Semakin banyak diskon, itu semakin harapannya adalah semakin memicu buyer kita untuk membeli lebih banyak. Nah, biasanya untuk meningkatkan strategi ini, gunakan 3 level diskon ya teman-teman. Jadi misalnya yang pertama beli 2, ini diskonnya 10%. Kemudian untuk diskon yang kedua, misalnya beli 3, set diskon yang mirip sama yang level pertama, misalnya cuma 12%. Kemudian yang ketiga, set minimum pembelian dan diskon yang jauh lebih tinggi. Misalnya beli 5 menjadi diskonnya 20%. Kan jaraknya jadi 10%, 12%, 20% kan lumayan jauh. Jadi buyer akan langsung kayak termotivasi untuk daripada cuma beli 3 mendapatkan diskon 12%, mending langsung beli 5 diskonnya 20%, seperti itu. Nah, terus yang terakhir, jangan lupa untuk membatasi pembelian per pelanggannya itu berapa, karena meskipun teman-teman nantinya diharapkan mendapatkan orderan yang lebih banyak dari fitur promosi beli banyak lebih hemat ini, perlu diingat kembali bahwa fitur promosi ini juga memerlukan biaya. Jadi disesuaikan kembali nih sama budget teman-teman untuk sekali campaign ini berapa, dan agar budgetnya nggak terlalu over,
teman-teman bisa membatasi pembelian per pelanggannya tuh 1 kali saja. Jadi pastikan kita tuh tidak mensubsidi pada 1 orang aja gitu, tapi ke semua pelanggan teman-teman secara merata gitu. Oke, bisa lanjut ke fitur promosi berikutnya. Nah, oke. Untuk fitur promosi berikutnya yang berbasis voucher, ini kita ada diskon biaya pengiriman. Nah, diskon biaya pengiriman ini pasti udah pada tahu lah ya, simpel banget. Ini tuh diskon ongkir yang mungkin teman-teman juga udah pernah menerapkan dan juga mungkin bahkan udah pernah menerapkan di e-commerce lain kalau teman-teman punya lapak di e-commerce lain karena cara kerjanya simpel sekali. Kita cuma menerapkan diskon untuk biaya pengiriman atau potongan harga sebanyak sekian persen dari total ongkir yang harus ditanggung oleh buyer. Nah, fitur ini tuh cocoknya untuk apa? Nah, fitur ini cocoknya itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi penjualan produk berdimensi besar. Nah, kalau misalnya produk yang dijual itu lumayan bulky, kayak tadi selimut, dan mungkin teman-teman nggak terlalu bisa nih menurunkan atau memberikan harga diskon pada barangnya, karena mungkin teman-teman udah pasang harga yang sangat-sangat kompetitif gitu, sangat-sangat murah nih kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Nah, teman-teman masih bisa coba buat menggait buyer atau meningkatkan penjualan tuh dengan memberikan subsidi atau memberikan diskon di biaya ongkirnya gitu. Nah, contoh strateginya seperti apa? Teman-teman bisa cari tahu dulu nih rata-rata harga produk di toko teman-teman itu tuh berapa. Contoh teman-teman itu berjualan tas. Nah, range harganya itu 200.000 sampai 500.000. Nah, teman-teman bisa coba set voucher diskon biaya pengiriman dengan minimum pembelian 250.000. Karena kalau misalnya minimum pembeliannya hanya 200.000, nanti buyer akan membeli satu produk saja. Sementara kalau 250.000, mau tidak mau, kalau misalnya buyer ingin memakai ingin memakai voucher diskon biaya pengiriman ini, dia harus menambahkan paling tidak satu produk lagi, dan itu akan menguntungkan teman-teman karena teman-teman nantinya akan mendapatkan mendapatkan penjualan yang lebih tinggi. Kemudian strategi yang kedua, minimum transaksi pada rentang pembelanjaan yang tidak tercover voucher gratis ongkir lain. Nah, mungkin kalau buyer kita sudah mendapatkan voucher gratis ongkir yang dari TikTok, contohnya yang berlaku sekarang untuk minimum pembelian 40.000 akan mendapatkan gratis ongkir 20.000, dan untuk minimum pembelian 120.000 akan mendapatkan gratis ongkir 35.000. Teman-teman bisa nih set rentang pembelanjaan yang tidak tercover oleh angka tadi. Berarti kan tadi rentang pembelanjaannya itu minimal 40.000 dan 120.000. Mungkin teman-teman bisa set rentang pembelanjaan yang sedikit lebih rendah, misalkan 35.000 dengan gratis atau diskon ongkirnya 15.000. Jadi untuk mungkin potensial buyer atau buyer-buyer yang merasa aduh minimum pembelanjaan untuk voucher diskon ongkirnya ketinggian nih. Kalau misalnya pakai diskon ongkir yang dari TikTok terus nggak jadi belanja, nantinya bisa ikut belanja kalau teman-teman memberikan voucher diskon ongkir yang berbeda range atau rentang pembelanjaannya dari rentang pembelanjaan yang diberikan oleh voucher gratis ongkir dari TikTok gitu. Lanjut untuk fitur promosi berikutnya. Nah, kalau ini ada voucher diskon produk. Sebenarnya ini voucher atau fitur promosi yang paling fleksibel karena teman-teman bisa set voucher ini untuk beberapa saluran, misalnya untuk channel live saja atau untuk seluruh saluran atau bahkan untuk penjualan atau promosi yang dilakukan bersama partner afiliator seperti itu. Nah, fitur promosi ini tuh untuk apa sih? Yang pertama pastinya untuk meningkatkan nilai pesanan nih, karena biasanya kita bisa menerapkan voucher diskon produk ini untuk memperkenalkan produk baru kita atau
sesimpel kita menginginkan diskon atau voucher diskon produk ini tuh memberikan boost atau memberikan memberikan imbalan lebih lah untuk buyer agar mau membeli produk-produk tertentu yang kita targetkan. Contoh, ini ada produk, kita berjualan produk elektronik. Nah, kemudian kita ada produk baru nih, air fryer. Tapi air fryer kita ini harganya lumayan lebih tinggi daripada harga-harga kompetitor kita. Tapi memang kualitas dan juga jenis barang atau produk yang kita tawarkan lebih bagus. Nah, karena biasanya buyer itu melihat dari harganya dulu sebelum mereka melihat secara detail, oh kualitasnya apa aja sih, itu tuh makanya kita bisa coba siasati dengan memberikan diskon pada si produk ini. Terus strateginya gimana? Lagi-lagi kita bisa menerapkan leveling atau terapkan beberapa jenjang pada vouchernya. Jadi ada yang range-nya mungkin minimum pembeliannya 100.000 atau kemudian range pembeliannya 200.000 seperti itu. Dan lagi untuk minimum pembelian yang semakin besar sangat dianjurkan untuk memberikan inisiatif atau nilai diskon yang semakin besar karena itu akan mendorong buyer untuk lebih tertarik membeli atau menghabiskan uangnya lebih banyak nih di toko kita gitu. Dan strategi yang kedua akan lebih baik kalau misalnya diskon yang kita tentukan ini nilainya berbeda-beda tergantung dengan kampanye yang sedang kita jalankan. Jadi kalau misalnya nih untuk hari ini tanggal 8 Februari kita sedang tidak melakukan kampanye apa-apa, kita tetap bisa memberikan diskon. Tapi guna menghemat biaya, set diskonnya yang kecil atau moderat saja. Jadi mungkin sekitar 5% atau 10%. Tapi ketika nanti misalnya teman-teman berpartisipasi di sebuah campaign, contohnya kampanye nanti untuk tanggal 13 sampai 15 Februari yang temanya Valentine's, nah itu mungkin teman-teman bisa set diskon yang lebih tinggi untuk beberapa produk untuk meng-highlight produk-produk atau penjualan tertentu nih di kampanye tersebut. Dan bisa juga disesuaikan dengan tema kampanyenya. Misalnya, karena kampanyenya Valentine tanggal 14 Februari, bisa diberikan diskon 14%, seperti itu. Atau kalau misalnya nanti kampanyenya di bulan November, 11-11, bisa diberikan diskon 11%, atau diberikan potongan harga 110.000 atau 11.000, seperti itu. Nah, secara overall itu ya teman-teman untuk fitur promosi yang kita bahas di hari ini. Ada 3 fitur yang sudah kita bahas, yaitu beli banyak lebih hemat, voucher diskon pengiriman, dan juga voucher diskon produk. Nah, setelah ini kita lanjut ya untuk bagian berikutnya, yaitu menggunakan fitur analisis penjual. Fitur analisis penjual ini buat apa? Nah, kembali lagi nantinya, sebelum kita bisa memaksimalkan 3 fitur promosi penjual yang sudah kita ulik tadi, alangkah baiknya kalau kita punya basis datanya nih, kalau kita punya alasannya nih, kenapa kita akhirnya pilih pakai fitur promosi diskon ongkir, kenapa bukan beli banyak lebih hemat, atau kenapa untuk kampanye yang bulan ini kita pakai fitur yang ini, sementara untuk kampanye yang bulan depan kita pakai fitur yang lain. Nah, itu bisa banget terjawab dengan menggunakan fitur analisis penjual ini. Gitu. Next. Oke, jadi sebenarnya fitur analisis penjual ini tuh ada banyak banget nih teman-teman. Dibagi jadi 3 grup. Yang pertama ada grup performa transaksi. Yang kedua ada grup efisiensi marketplace. Dan yang ketiga ada grup kemampuan bisnis. Nah, jadi untuk grup performa transaksi ini intinya tuh akan membantu teman-teman memahami data, menganalisis data tentang keseluruhan transaksi yang ada. Contohnya real time penjualan real time, terus habis itu rangkuman penjualan di marketplace, rangkuman transaksi produk dan lain sebagainya. Kemudian untuk efisiensi marketplace ini intinya membantu teman-teman untuk menganalisis data tentang traffic di setiap saluran yang teman-teman gunakan untuk berjualan, seperti di saluran live,
video, pusat belanja atau shopping center, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ada juga grup analisis data kemampuan bisnis. Nah, ini intinya untuk menganalisis lebih detail lagi nih tentang komponen-komponen yang digunakan teman-teman dalam berjualan. Ada komponen produk, komponen pemasaran, komponen kreator yang membantu teman-teman memarketingkan produk. Ada juga komponen layanan yang bisa digunakan kalau teman-teman ingin menganalisis lebih jauh nih tentang layanan logistiknya teman-teman, seperti itu. Oh iya, terus fitur analisis penjual ini sebenarnya kalau mau lebih lengkap, lebih jelas dilihat semua fiturnya satu-satu, ini ada di mana sih teman-teman? Jangan lupa ini semua tersedia dan bisa dibuka di TikTok Seller Academy di bagian data kompas. Gitu. Oke, bisa di next. Nah, untuk 3 fitur promosi penjualan yang udah kita bahas secara mendalam di part yang sebelumnya, yang untuk 3 voucher tadi, beli banyak lebih hemat, diskon ongkir, dan juga diskon produk. Fitur analisis apa sih yang akan membantu kita kalau kita mau menggunakan fitur promosi tersebut? Nah, kita bisa bagi jadi 3 grup nih, fitur analisis yang kira-kira bisa membantu strategi promosi kita. Yang pertama ada analisa penghasilan toko. Ini mencakup analisis tentang peringkat produk dan juga analisis tentang pembagian penghasilan antara akun milik sendiri dan saluran afiliasi. Kemudian yang kedua ada analisa produk. Ini dibagi jadi analisis tentang produknya itu sendiri secara lebih detail dan juga analisis tentang halaman detail produk. Kemudian yang terakhir, ini ada tren pasar. Nah, ini akan mencakup analisis tentang peringkat toko, peringkat produk, dan juga peringkat kata kunci. Nah, kita langsung aja ya. Next ke yang pertama, tentang analisa penghasilan toko. Oke. Nah, di analisa penghasilan toko ini, yang pertama yang pengen kita cari tahu itu tentang peringkat produk. Peringkat produk, kita mau tahu apa sih sebenarnya dari peringkat produk ini? Peringkat produk ini kita bisa tahu produk apa yang penjualannya atau pendapatannya di toko atau pendapatannya secara keseluruhan itu paling tinggi atau mendapatkan traffic tertinggi atau kunjungan tertinggi. Nah, kita mau tahu kan dari produk-produk kita ini tuh sebenarnya misalnya kita punya toko tas tadi, ada tas tangan, kemudian ada tas ransel, ada tas laptop. Kita pengen tahu nih sebenarnya dari ketiga tipe produk itu, produk mana sih yang pendapatannya paling tinggi atau produk mana yang kunjungannya tuh paling tinggi. Kalau kita udah tahu misalnya tas ransel adalah produk yang mempunyai kunjungan paling tinggi, kita bisa cari tahu lagi nih, sebenarnya kunjungannya itu dari saluran yang mana, dari channel yang mana, apakah dari channel live atau malah dari shopping center, seperti itu. Nah, setelah kita udah tahu data-data tersebut, kita bisa tentukan nih, kita mau pakai strategi promosi apa ya, contoh dari hasil analisis toko tas tadi, toko tas saya ternyata yang paling laku penjualannya atau produk yang memiliki pendapatan paling tinggi itu adalah dompet. Nah, dompet ini karena penjualannya sangat banyak, kemudian trafiknya juga paling banyak, kemudian saya mau cek lagi nih, trafiknya paling banyak ada di saluran apa? Oh, ternyata ada di saluran live. Baik, berarti selanjutnya strategi promosi saya adalah meng-highlight si produk dompet ini. Saya mau memberikan diskon untuk produk dompet tadi sebanyak sekian ribu rupiah, khusus untuk saluran live saja, sebagai highlight kampanye saya untuk nanti misalnya kampanye di 11.11, seperti itu. Nah, terus nanti untuk kampanye berikutnya, di kampanye 12.12, teman-teman bisa cek lagi nih. Berarti kan udah lewat sebulan tuh, dari kampanye 11.11 ke kampanye 12.12, udah lewat sebulan berjalan, apakah produk yang paling populer itu masih si produk dompet tadi? Dan kalau iya, apakah trafiknya masih sama dari traffic live? Ternyata bukan.
ternyata hasilnya sebulan kebelakangan justru yang paling banyak penjualannya itu ada dari produk tas ransel. Dan ternyata tas ransel ini paling banyak dilihat atau dikunjungi oleh buyer dari saluran showcase. Baik, berarti dari hasil data tersebut untuk 12/12 saya memutuskan untuk memberikan voucher diskon untuk produk tas ransel khusus untuk saluran showcase saja. Seperti itu. Dan itu nanti berlaku untuk kampanye-kampanye selanjutnya ya teman-teman. Sebenarnya yang paling ideal itu melihatnya nggak cuma rentang 1 bulan, karena 1 bulan itu lumayan sempit, banyak faktor X yang bisa menyebabkan kenaikan dan penurunan penjualan yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Nah, tapi kalau teman-teman ingin data yang lebih akurat, bisa melihatnya dari 3 bulan terakhir, seperti sebelum teman-teman nantinya, ini kan bentar lagi Ramadan nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih, bulan Ramadan yang akan jatuh di akhir Maret. Nah, dari bulan Januari, Februari, sampai awal Maret tuh penjualannya tuh paling banyak dari produk apa, terus dari saluran yang mana, terus trafiknya yang paling tinggi ada di produk yang mana juga, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut untuk analisa penghasilan toko yang lain. Nah, untuk yang berikutnya, ini ada section pembagian penghasilan dari akun milik sendiri dan saluran afiliasi. Nah, ini sangat berguna untuk teman-teman yang strategi promosinya tidak hanya mengandalkan dari akun sendiri, tapi juga menggunakan saluran afiliasi. Mungkin untuk teman-teman yang skala penjualannya sudah sangat besar, dan teman-teman alhamdulillah nih kebetulan punya budget yang lumayan banyak sehingga bisa menggunakan saluran afiliasi, teman-teman bisa menggunakan insight atau data dari analisis penghasilan toko yang bagian ini. Jadi teman-teman akan tahu persentase penghasilan teman-teman yang datangnya dari akun teman-teman sendiri itu berapa, dan yang dari akun afiliasi itu berapa. Nah, terus habis itu kalau udah tahu datanya, kita bisa kesimpulan apa nih yang bisa kita dapat gitu. Nah, kalau dari data tersebut kita bisa cek lagi nih. Oh, misalnya dari saluran afiliasi menyumbangkan sebesar 30% dari pendapatan bulan kemarin. 30% dari pendapatannya itu mungkin sekitar 3 juta. Sementara biaya promosi yang sudah teman-teman keluarkan untuk produk afiliasi, untuk saluran afiliasi ini itu sebesar 600.000. Sementara untuk produk misalnya sementara untuk akun milik sendiri, berarti kan teman-teman tadi pendapatannya masih ada 70%. Misalkan 70% itu 7 juta, tapi ternyata pengeluaran teman-teman untuk promosi hanya 100.000. Berarti kan sebenarnya return of investment-nya yang kita dapat angkanya itu dari jumlah dana atau budget yang kita keluarkan untuk promosi dibagi dengan jumlah pendapatan itu lebih tinggi dari akun milik sendiri. Jadi mungkin ke depannya teman-teman bisa bagi-bagi lagi nih. Mungkin kurangi sedikit tadi budget yang ditaruh untuk saluran afiliasi, tapi teman-teman bisa alihkan budget tersebut untuk akun milik sendiri. Karena ternyata akun milik sendiri mendapatkan income yang lebih banyak daripada akun yang ada di saluran afiliasi gitu. Nah, penerapan realnya, misalkan untuk saluran afiliasi, teman-teman sudah mengeluarkan budget sebesar 600.000 di bulan sementara untuk akun sendiri, teman-teman mengeluarkan budget untuk voucher diskon misalnya hanya 100.000. Nah, untuk periode berikutnya mungkin bisa dikurangi jadi teman-teman mengeluarkan budget untuk saluran afiliasi hanya sebesar 300.000, kemudian 300.000 sisanya dialokasikan ke akun milik sendiri. Bisa untuk diskon untuk tipe voucher yang sama, voucher diskon, atau tipe voucher yang lain. Itu nanti bisa dianalisis pakai contohnya yang sebelumnya, analisis tentang produk tadi. Jadi totalnya teman-teman mengalokasikan 400.000 untuk akun milik sendiri. Seperti itu. Nah, next kita udah masuk ke fitur analisis penjual bagian analisa produk. Analisa produk yang pertama, kita mau tahu analisis produk yang lebih lengkap, yang lebih detail.
Karena sebelumnya data yang kita dapat itu hanya mengenai produk apa yang memiliki pendapatan paling banyak dan produk apa yang memiliki traffic paling tinggi dan salurannya yang mana. Untuk analitik produk yang ini kita bisa lebih detail nih. Jadi kita benar-benar bisa memantau performa data di setiap toko dan bahkan performanya itu secara real time. Jadi nggak perlu nunggu hari berikutnya untuk tahu hasil penjualan hari ini gitu. Jadi kita benar-benar bisa menganalisa performa produk secara offline dan membantu penjual mengelola produk setiap hari. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang produknya, ada beberapa produknya itu yang jumlah pembeliannya atau jumlah stoknya itu sangat fluktuatif. Misalnya nih teman-teman berjualan baju muslim, kemudian salah satu produk unggulannya itu hijab. Nah, hijab ini sangat laris nih, best selling banget, padahal mungkin stok yang teman-teman punya nggak banyak. Atau ibaratnya tuh ini produknya sangat rebutan lah. Nah, ini fitur analitik produk secara real time ini itu bakal sangat berguna untuk teman-teman. Karena teman-teman bisa memantau penjualan hari ini, jam ini itu udah berapa banyak, dan teman-teman pasti bisa kayak memprediksi, oh untuk hari berikutnya kira-kira saya harus siapkan berapa stok. Dan untuk misalnya nih di minggu ini, karena minggu ini itu misalnya tengah bulan, mungkin pengguna atau buyer tidak terlalu banyak berbelanja, teman-teman bisa dapat data penjualan hijab tadi sebanyak 100 pieces per minggu. Nah, untuk nantinya memasuki minggu gajian atau payday week, teman-teman harusnya bisa menyiapkan lebih banyak dari 100 pieces per minggu. Karena pasti harapannya kalau orang sudah gajian, di minggu gajian akan lebih tertarik lagi nih membeli produk teman-teman yang best selling tadi. Seperti itu. Itu pun berlaku kebalikannya. Misal kalau di toko teman-teman, di toko baju muslim tadi, ternyata produk yang kurang diminati atau penjualannya rendah itu ada di sarung. Nah, dari hasil penjualan real time hari ini dan 2 hari sebelumnya, penjualan produk sarung ini misalnya sudah 3 hari berturut-turut sangat rendah. Padahal teman-teman kan pasti punya target kan, di akhir bulan tiap produk harus terjual berapa. Nah, teman-teman jadi bisa tahu produk mana yang kira-kira underperform dan wah, sepertinya di akhir bulan ini tidak akan mencapai target penjualan nih. Nah, dari data tersebut, teman-teman jadi bisa memilih-milih lagi produk mana yang nantinya ingin dilakukan atau diberikan promosi lebih, karena sepertinya tidak akan mencapai target penjualan kalau misalnya kita hanya menjual dengan harga normal, seperti itu. Next, bisa lanjut. Nah, untuk fitur analisis penjual yang berikutnya, itu ada peringkat toko. Sorry. Kayaknya ke sebelumnya. Oke, bisa tadi langsung lanjut ke tren pasar. Sorry, untuk berikutnya kita sudah masuk ke tren pasar ya. Untuk tren pasar ini, fiturnya kita bisa yang pertama cek adalah peringkat toko. Peringkat toko ini peringkat toko keseluruhan, dan ini bisa dibagi berdasarkan periode yang mau kita lihat. Misalnya peringkat hari ini itu seperti apa, atau peringkat toko seminggu terakhir itu seperti apa, dan bahkan peringkat toko yang sebulan terakhir itu seperti apa. Nah, untuk peringkat toko ini kita juga bisa lihatnya berdasarkan industri. Jadi misalkan teman-teman jualnya apa sih, FMCG kah, atau 3C, atau misalnya fashion, nah itu bisa dilihat nih, siapa-siapa aja sih yang sukses banget nih, sampai akhirnya dia tuh rutin jadi peringkat pertama nih, tiap bulan, atau tiap minggu, atau bahkan 3 bulan berturut-turut, seperti itu. Atau toko mana nih yang dia tuh baru aja join, tapi langsung peringkatnya naiknya pesat gitu. Nah, kalau yang mau tahu yang mana yang naiknya pesat ini, itu bisa difilter dari list type-nya, bukan yang sales ranking, tapi dari yang growth ranking-nya. Seperti itu. Nah, untuk yang sales ranking dulu, karena kita udah tahu misalnya dalam sebulan terakhir, untuk industri 3C misalnya,
yang peringkat pertama itu ada toko XYZ. Nah, kita bisa cari tahu nih, toko XYZ ini strategi promosinya seperti apa sih? Kemarin dia waktu kampanye 22 atau kampanye hoki sale misalnya, dia itu pasang voucher apa aja. Nah, kita bisa coba untuk terapkan hal yang sama, karena mungkin toko saya ini sama-sama jualan terisi, produknya mirip-mirip, produk saya juga sudah memiliki harga yang lumayan kompetitif dengan toko yang ranking 1 tadi lah, harganya tidak beda jauh. Nah, kemudian yang bisa saya cek selanjutnya adalah fitur promosi yang mereka pasang tuh seperti apa. Misalnya fitur promosi yang mereka gunakan adalah fitur promosi ongkir, karena mereka tahu untuk beberapa produk elektronik seperti TV itu kan dimensinya sangat besar dan mungkin biaya ongkir yang harus ditanggung buyer cukup besar. Jadi mereka memasang voucher diskon ongkir. Nah, kedepannya teman-teman yang memiliki jenis produk yang sama atau mirip bisa mencoba strategi yang sama. Bisa juga menerapkan jumlah potongan harga yang semirip mungkin dengan toko yang ranking 1 tadi. Tapi itu kembali disesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki ya. Kayak harus disesuaikan kembali, misalnya teman-teman cuma punya budget promosi 1 juta. Nah, mungkin toko yang ranking 1 tadi bisa memasang diskon yang sangat tinggi itu karena budget promosinya sudah lebih banyak. Nah, kalau seperti itu menyiasatinya gimana? Teman-teman bisa siasati dengan memperhitungkan subsidi rate-nya atau persentase subsidinya. Contoh misalnya toko ranking 1 tadi, dia kasih diskon ongkir 50.000 untuk pembelian minimum 500.000. Berarti kan itu sebenarnya diskonnya 10%. Nah, mungkin kalau budget teman-teman tidak cukup untuk memberikan subsidi atau promosi sebesar 50.000 untuk satu buyer, teman-teman bisa set lebih turun nih, misalnya 30.000 aja, tapi minimum pembeliannya 300.000, lebih kecil juga. Jadi intinya subsidi yang diberikan masih sama-sama 10%, dan harusnya itu sudah mirip dengan toko yang teman-teman pengen contoh nih strategi strategi promosinya seperti itu. Nah, nggak cuma strategi promosinya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat strategi kontennya seperti apa. Halo? Ini suara aku masih kedengaran kan ya? Aman Kak, aman. Oke, lanjut. Nah, tadi jangan lupa selain dari strategi promosi yang langsung diberikan kepada buyer seperti potongan harga, teman-teman juga bisa cek di toko-toko yang pengen teman-teman contek nih strateginya, itu kontennya seperti apa sih. Misalnya di produk elektronik ini konten mereka tuh bukan yang cuma jualan doang, tapi kayak langsung nge-review produknya. Misalnya kalau HP, di-review sampai speknya tuh apa sih, terus nge-reviewnya tuh sampai kalau misalnya mereka bilang spek kameranya sangat bagus, terus mereka sampai contohinnya tuh ngefoto-foto gitu pas mereka live. Nah, itu juga bisa teman-teman tiru seperti itu. Lanjut, next. Nah, untuk fitur analisis penjual bagian tren pasar, yang selanjutnya ini ada peringkat produk. Peringkat produk ini seperti apa? Sama seperti peringkat seller tadi. Cuma ini untuk produknya. Jadi untuk seminggu terakhir atau sebulan terakhir, itu produk apa sih yang lagi best selling banget, yang lagi happening banget nih di pasar. Kayak gitu. Ini tuh berguna banget untuk teman-teman yang mungkin masih ada di tier 1 untuk menentukan nih, untuk menentukan misalnya saya mau berjualan di TikTok Shop kategori FMCG, tapi pilihan produknya apa aja sih gitu. Karena FMCG kan sangat luas, ada mom and babies, ada food and beverages, ada juga personal care. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat hasil analisis ini untuk tahu teman-teman mau prioritaskan atau mau fokus yang mana dulu, karena pasti budget kita atau modal kita kan ada batasnya, tidak mungkin unlimited. Nah, dengan modal yang sudah tersedia nih, teman-teman mau memulai dari yang mana dulu, karena pasti harapannya sekali teman-teman mulai, teman-teman pengennya langsung laku, penjualannya keras, terus habis itu ke depannya toko teman-teman ini bisa semakin berkembang dan dikenal oleh banyak buyer kan ya.
Nah, untuk bisa seperti itu, teman-teman harus tahu nih start-nya atau mulainya dari produk yang mana dulu, produk yang seperti apa, produk kategori apa. Kemudian kalau sudah tahu produk yang mana saja, produk ini di pasaran harganya tuh berapa gitu. Misalkan tadi untuk produk personal care, ada body lotion nih. Teman-teman mau ikutan jualan body lotion dan mungkin body lotionnya spesifik yang sedang trending, yang ada di peringkat 1 itu body lotion yang ada SPF-nya atau ada anti UV-nya. Jadi biar nggak jadi gosong atau belang kalau dipakai buat keluar-keluar, kalau dipakai ke pantai kayak gitu. Itu yang paling trending. Nah, mungkin yang teman-teman jual ini beda merek, tapi sebenarnya punya kualitas, punya fungsi, punya tujuan yang sama. Nah, teman-teman bisa cek, kalau untuk body lotion yang seperti itu, untuk size segitu, dengan kandungan yang mirip-mirip seperti itu ada di range harga berapa aja sih? Seperti itu. Jadi, kalaupun nanti teman-teman mau memberikan promosi atau harga diskon, itu tetap harga diskon yang wajar, tidak terlalu murah yang nantinya itu bisa mengakibatkan teman-teman rugi atau tidak mendapatkan revenue yang maksimal atau juga tidak terlalu mahal. Jadi mungkin teman-teman nggak usah lah kasih diskon yang terlalu banyak, toh apa namanya produk aku ini udah sangat unggul gitu, kayak terjamin banget kualitasnya. Nah, kalau teman-teman enggan memberikan diskon yang banyak, tapi ternyata harga harga awalnya yang teman-teman berikan kepada produk tersebut sudah terlalu tinggi atau jauh lebih tinggi dari pasaran, besar kemungkinan produk teman-teman ini akan kurang diminati. Jadi buyer pun kurang tertarik untuk membeli produk yang mirip-mirip ini dan cenderung dia akan mencari nih, produk lotion kayaknya ada deh merek ini yang dijual di seller lain tapi lebih murah seperti itu. Jadi kayak buyer akan cenderung selalu membandingkan harga yang mana yang termurah sebelum akhirnya dia membandingkan kualitas ataupun servis yang diberikan untuk barang atau produk yang ingin mereka beli seperti itu. Nah, next untuk tren pasar, ini satu lagi data yang bisa teman-teman lihat dan analisis itu tentang peringkat kata kunci. Nah, peringkat kata kunci ini apa? Kita kan pasti sering lihat ya, kalau misalnya di search bar-nya TikTok, itu apa sih yang paling trending gitu. Misal yang lagi trending nih akhir-akhir ini rahasia awet muda Gita Savitri gitu. Nah, dari situ itu kan sebenarnya kata kuncinya konten ya, tidak mengarah ke produk atau penjualan apapun, tidak mengarah ke penjualannya si Gita, karena si Gita sendiri ini sebenarnya selain dia kreator, dia juga berjualan baju-baju atau produk fashion. Nah, tapi yang lagi trending banget itu statement dia tentang rahasia awet muda. Nah, dari situ teman-teman bisa nih tentuin produk yang bisa di-boost atau diberikan promosi yang kira-kira relevan dengan kata kunci tersebut. Misal rahasia awet muda dan ternyata kata kuncinya rahasia awet muda dan teman-teman berjualannya ini produk sepatu lagi ya contohnya ya, produk sepatu. Nah, terus teman-teman bisa boost produk sepatu olahraga, sepatu running misalnya, sepatu lari. Terus berikan kata kunci rahasia awet muda, ya olahraga, jogging. Jogging pakai apa? Sepatu lari. Nah, di situ teman-teman bisa kasih exposure lebih atau bisa kasih kasih alasan lebih untuk buyer bisa menemukan produk kalian dengan mudah gitu. Jadi buyer jadi point of view-nya atau mindset-nya itu jadi selain toko ini ternyata punya produk sepatu yang harganya menarik, atau ternyata toko ini punya produk sepatu yang lagi diskon untuk tipe sepatu olahraganya, tapi ini juga relevan sama konten yang akhir-akhir ini saya lihat gitu. Jadi semakin ada lagi nih dorongan untuk buyer untuk mau membeli atau sekedar melihat atau mengecek toko dari teman-teman seperti itu. Atau ini ada aku cantumin contoh lain, misalnya toko pakaian muslim memberikan diskon khusus untuk produk jilbab jenis voal
karena kata kunci jilbab voal nyaman lagi trending nih di pencarian seperti itu. Nah, jadi peringkat kata kunci ini cukup membantu ya teman-teman buat memberikan inspirasi nih. Teman-teman nih mau kasih konten apa, mau milih produk yang mana yang mau diberikan diskon, dan mau push atau mau menggait buyer-buyer yang seperti apa dari kata kunci tadi gitu. Oke, ini harusnya udah jadi materi analisis yang terakhir. Jadi kita tadi udah selesai untuk materi fitur analisis yang bisa dijadikan acuan atau bahan teman-teman dalam menentukan strategi promosi atau menentukan fitur promosi yang mana sih yang mau dipakai sama teman-teman dan strateginya seperti apa gitu. Oke, kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak Adi ya. Oke, siap banget. Thank you Kak Nadira untuk materinya. Sama-sama. Jelas banget ya teman-teman, dari beberapa tadi kita mengulas dari beberapa fitur promosi yang kayak beli banyak hemat dan sebagainya, fitur promosi seperti diskon produk ataupun diskon ongkir untuk pengiriman itu, dan tadi juga kayak tadi yang ditangkap adalah menganalisa si produk-produk kayak contohnya yang tadi kata kunci itu sangat penting banget, itu berarti sudah jelas banget ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Nadira. Tapi sebelumnya nih kita akan ada Q&A, tapi sebelumnya nih siapa nih teman-teman yang di sini yang mau ada hadiah? Adi punya hadiah satu, yaitu adalah merchandise untuk teman-teman. Coba di sini siapa dulu yang mau untuk hadiah? Boleh di raise hand? Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Kak Irvi lagi nih, Mas. Ada lagi Kak Wina, Kak Oma, Kang Bejo. Tapi ini sebenarnya bukan lebih ke pertanyaan ya. Jadi tadi kan karena dia sudah menjelaskan nih apa aja. Jadi teman-teman bisa merangkum apa nih yang dijelaskan oleh Kak Nadira hari ini. Siapa Adi akan cari 2 orang untuk teman-teman, siapa ini 2 orang yang nanti akan beruntung untuk mendapatkan hadiah merchandise yang spesial. Boleh langsung siapa yang pertama untuk 2 orang yang pengen untuk langsung nyalakan dan mic-nya. Boleh. Ada Kak Tangguh Rifki nih, kayaknya udah open mic dan mau udah open cam. Pencet itu kayaknya. Oh, Kak pencet. Oke. Dari Oma Kang Bejo berarti sama Kak Marcella. Boleh open cam sama open mic? Halo Kak Oma. Halo. Ya, halo. Boleh? Iya. Boleh, Pak. Silakan. Coba pengen tahu apa nih yang sudah didapatkan hari ini dari yang disampaikan oleh Kak Nadira. Pengen tahu dong rekapnya seperti apa dan apa yang bisa didapatkan dari materi hari ini. Ya, cukup menarik ya. Terima kasih Mas Adi. Cukup menarik pembahasan daripada Kak Nadira. Saya malah tertariknya masalah analisa ya. Di analisa kan ada beberapa tadi dijelaskan tentang analisa toko, analisa produk, ya kan. Jadi saya bisa kedepannya bisa tahu, oh bahkan ada analisa penjualan itu per hari, itu angka-angka penjualan tuh terjelaskan, ada yang 100 produk per hari, 200, 300. Wah, sangat bagus. Jadi nggak pelit-pelit amat nih TikTok ngasih analisa. Nah, analisis ini bermanfaat buat saya. Kedepannya strategi saya apa? Apalagi tadi dirangkum dia pakai promo apa, live promo kah atau ini kah. Jadi cukup bagus buat saya sebagai penjual. Nah, sangat membantu. Nah, saya kemarin coba ulik-ulik tuh analisa, wah luar biasa. Apalagi dijelasin sama kandidat ini, cukup buat saya cukup informatif lah, cukup berguna amat sangat. Nah, kedepannya saya punya strategi apa yang saya harus jalanin gitu Kak Adi untuk pembahasan kali ini. Thank you. Oke, siap. Satu lagi Kak Marcella, nanti Kak Nadira yang menilainya ya, dari Kak Oma Kang Bejo sama Kak Marcella itu siapa nih yang paling benar
untuk dirangkum itu seperti apa. Oke, Kak Marcella, silakan Kak Marcella untuk open mic sama open cam-nya. Apa yang sudah hari ini didapatkan dari materi yang rangkumannya seperti apa? Halo Kak Marcella. Halo Kak Marcella. Tadi selain Kak Marcella ada lagi yang laisan ya kayaknya tadi. Kak Putri gitu kalau nggak salah. Ada Kak Putri. Yang tadi siapa? Siapa yang mau mendapat hadiah? Oke, berarti dari Kang Bejo berarti ya. Boleh Kak Nadira, boleh dinilai dulu bagaimana pendapatnya Kak Nadira tadi yang sudah. Apakah sudah betul? Oke. Apakah kurang? Apakah seperti apa? Oke, sebelumnya terima kasih ya ini dari Bapak pemilik Omah Kang Bejo Shop. Ini I assume nama bapaknya Kang Bejo nih. Ya bukan. Bukan. Udah sangat apresiasi banget karena Kang Bejo ini nih berarti sebelumnya udah pernah ngecek ya di bagian TikTok Shop Seller Academy kalau kita tuh punya yang namanya data kompas, dan tadi kan sebenarnya Nadira cuma bahas 3 dari 3 fitur analisis, dari sebenarnya kita tuh punya 7 yang di-cluster jadi banyak tadi di diagram seperti itu. Nah, kenapa dipilih 3? Karena 3 analisis data tadi yang paling praktis nih kalau teman-teman semua, kalau cuma Kang Bejo pengen pakai analisisnya buat menentukan strategi atau menentukan fitur promosi mana nih yang mau dipakai untuk kampanye selanjutnya itu. Nah, untuk 4 analisis yang lain mungkin bisa dijelaskan di sesi yang lain atau teman-teman bisa langsung cek sendiri di TikTok Shop Seller Academy untuk gimana step by step cara ngeceknya, dan kemudian langsung dipraktekin ya teman-teman, karena ini nantinya akan membantu teman-teman untuk mereview dan meningkatkan penjualan teman-teman seperti kata Kang Bejo tadi. Jadi sebenarnya tuh potensi kita, potensi toko kita, potensi produk kita itu ke depannya seperti apa sih, dan dengan fitur-fitur yang udah ada di TikTok Shop, yang mana sih yang sebenarnya yang paling membantu kita, yang paling cocok buat strategi atau tujuan berjualan kita gitu. Oke. Berarti sudah betul ya, karena Nadira, berarti sudah benar. Pernyataan dan kesimpulannya gitu. Oke, selamat Kang Bejo untuk mendapatkan Selamat Kang Bejo. Jadi nanti Kang Bejo akan diinfo sama Kak Vira, mohon untuk diinformasikan alamat untuk pengirimannya dan nama lengkap dan nomor telepon. Oke, sebelum kita Q&A, aku pengen dulu refreshment, coba open cam dulu, kita foto bareng-bareng nih, mumpung sudah hampir 60 orang nih yang sudah join di hari ini. Ayo dong, kita open cam dulu. Ada Kak MSI, ada Kak Surya Wijayanto, ada Kak Angget yang lagi makan mie tuh, kayaknya enak banget tuh Kak Angget. Ada Kak Wina Apri, ada Bang Mikel, ada Kak Putin Parma, ada Bang Pai. Boleh kita open cam dulu untuk sambil foto bareng-bareng. Sebelum kita memulai Q&A. Boleh? Kita punya ada Kak Pevita Pierce nih, Kak Safira takut yang dia kemarin baru sudah di acara. Mana nih Pevita? Nggak mau, Kak Angget kemarin nggak datang dibakar. Itu kemarin Bapak dari Jakarta. Hari ini pedas ya, tolong ya, itu program kemarin ya. Hari ini adalah pedas. Parah. Kasih tahu. Oke, kita open cam dulu ya, siap? Boleh Kak Ana Kova, teman-teman yang belum open cam. Ada Kak Elvi, ada Kak Famus, ada Kak Dena Bonabun, semua nih belum open cam. Kak Dena, Kak Paku Berkarat, boleh? Kali Dijati sudah open cam. Oke, siap. Karena hari ini Kang Bejo sudah dapatkan hadiah, pimpin untuk 1 gaya kita foto bareng-bareng sama Kang Bejo. Enggak, Kang Bejo, untuk pimpin untuk ininya. Gayanya hari ini bebas, Kang Bejo mau pimpin gayanya gimana, seperti apa? Masih di mute Kang Bejo. Gaya bebas aja ya Mas Adi. Ya, sok gimana Kang Bejo, boleh pimpin gayanya gimana? Bebas seperti apa? Asal jangan ngupil Kang Adi. Boleh. Berarti mana gini? Iya. Oke, yuk teman-teman kita gini semua. Karena Kang Bejo katanya mau gaya gini semua.
Oke, yuk semua yuk. Oke, Kak Fira sudah siap Kak Fira untuk ambil fotonya? Oke, siap. 1, 2, 3. Cekrek, 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 cekrek. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya gini, TikTok. Sekali lagi nih. Siap, sekali lagi. Gampang harus siapnya ya, minimal ya. Oke, siap. Kak Fira, 1, 2, 3, senyum. Oke, thank you semuanya. Oke, siap teman-teman nih yang mau bertanya silakan, boleh open mic atau mau langsung dititipkan di kolom komentar itu boleh banget. Boleh, ada yang mau langsung bertanya atau kita cek dulu ya. Kita cek untuk sheet pertanyaannya, mungkin sudah ada yang masuk untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan sebentar. Oke, kita cek ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, Kak Nadira. Sudah siap ya Kak Nadira ya? Oke, Kak Nadira, pertanyaan yang pertama dari Kak Wulan Mardiana. Kak, bagaimana cara melakukan promosi agar ads lebih efektif dan harus menggunakan video yang sama dalam kurun waktu yang agak lama? Boleh, Kak Nadira? Oke, aku coba jawab ya, Kak Wulan. Untuk strategi promosi menggunakan ads, sebenarnya untuk konten yang sama dan durasinya itu belum tentu nih langsung bisa berimpact sama performa ads-nya. Tadi kan udah sempat dijelasin nih di bagian analisis tren pasar, kalau kita tuh bisa cek tentang ranking atau peringkat seller. Nah, itu Kak Wulan mungkin bisa benchmark atau membandingkan kompetitor kita atau seller lain yang berjualan sama atau mirip banget dengan kita, itu ads-nya atau konten videonya itu tuh tentang apa? Apakah kita kontennya sudah mirip atau konten kita tuh sebenarnya beda jauh nih sama mereka. Karena kalau untuk seller-seller yang ranking 1 ini, pastinya mereka hasil dari paid ads-nya juga lumayan baik ya, atau pasti bisa dikatakan cukup baik. Dan mereka pasti sudah punya banyak pengalaman karena mungkin mereka itu udah lebih dulu berjualan daripada kita dan sudah sempat mencoba-coba berbagai macam tipe konten, berbagai macam tipe durasi, berbagai macam tipe periode-periode penayangan, bukan periode, kayak tanggal-tanggal tertentu penayangan. Misalnya mereka cuma memberikan video ads atau memasang ads saat periode seasonality tertentu, misalnya saat Ramadan, tapi di hari-hari yang biasa mereka tidak memasang. Nah, itu bisa dipelajari dari situ juga nih kawan. Insight-nya bisa dapat dari situ. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk melihat tren pasar atau melakukan benchmark dengan sel-sel lain, kawan bisa lihat lagi atau melakukan eksperimen sendiri. Misalnya untuk pay ads di bulan ini, kurun waktunya cuma dibatasi 6 jam. Kemudian untuk bulan berikutnya, dengan konten yang sama, Kak Wulan lakukan untuk 8 jam. Coba cek dan bandingkan, hasilnya itu mana yang lebih baik. Dan untuk tadi, eksperimen tadi, pastikan untuk mengurangi faktor-faktor X-nya atau faktor-faktor eksternal yang bikin kesimpulan eksperimennya bias, itu tuh lakukan pada kurun waktu yang sama. Misalnya di bulan ini, Kak Wulan lakukan paid ads selama 6 jam tadi, itu dari tanggal, misalnya, ini tanggal 8 ya, tanggal 8 selama seminggu lakukan sampai tanggal 15. Nah, dari tanggal 8 sampai 15 ini sedang tidak ada kampanye apapun. Nah, untuk bulan depan, Kak Wulan coba lakukan di tanggal yang sama, 8 sampai 15, tapi variabelnya yang diubah itu cuma durasinya saja. Jadi konten videonya sama, tapi tanggalnya sama. Terus juga pastikan di rentang tanggal tersebut tidak ada kampanye lain yang sedang diikuti, tapi durasinya dibedakan. Nah, nanti coba dilihat lagi. Maksudnya dari eksperimen tersebut, 2 data yang dihasilkan dibandingkan yang mana yang lebih baik, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, mungkin dari Kak Wulan sudah menjawab ya untuk pertanyaan. Berarti dicek lagi jadi yang sama tapi dengan strategi yang berbeda. Oke, thank you karena dia untuk jawaban yang pertama. Oke, masih ada juga yang untuk yang pertama dari KMSI.
Kalau Kak mau nanya, apakah jika kita memakai fitur promosi di TikTok Shop, apa ada tambahan lagi atau biaya admin lagi? Kak? Nah, terima kasih ya KMSI untuk pertanyaannya. Untuk fitur promosi yang sudah kita bahas ada 3 tadi, beli banyak lebih hemat, fitur promosi ongkir, dan juga untuk fitur produk diskon, itu tidak ada biaya tambahan untuk saat ini, untuk seller. Kecuali kita ada juga nih fitur promosi ongkir yang itu tuh akan diberikan dia atau budgetnya dari TikTok Shop, tapi nanti seller memberikan komisi, ada namanya SFP atau Shipping Free Program. Mungkin teman-teman udah pada tahu, nantinya akan dibahas lebih lanjut di sesi pedas berikutnya, karena saat ini tuh masih trial, dan mungkin beberapa teman-teman di sini udah ada yang dapat undangan trialnya. Kalau yang belum dapat undangan, jangan khawatir, karena nantinya di akhir bulan ini kesempatan untuk mengikuti program tersebut akan dibuka untuk semua seller. Dan untuk tadi 3 fitur yang sudah disebutkan itu tidak ada biaya tambahan lagi, karena budgetnya itu 100% dari teman-teman seller. Jadi kita harapkan teman-teman fokus sama pengelolaan budgetnya saja, bagaimana cara memaksimalkan ketiga fitur tersebut. Gitu. Berarti pengelolaan budgetnya ya Kak, berarti, dan bagaimana strategi yang baik untuk dari ketiga promosi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nadia. Oke, masih nyambung nih dari KMSI, kan tadi kan kita ada beberapa voucher ya, voucher diskon, produk, ataupun beli banyak hemat dan sebagainya. Dan ada satu lagi yang tadi yang free shipping untuk diskon katanya. Bagaimana cara penghitungan yang terbaik supaya tidak boncos Kak untuk boleh? Betul. Nah, mungkin berdasarkan analisis data dari KMSI ini, voucher yang paling laku, yang paling sesuai dengan strategi penjualannya KMSI itu voucher gratis ongkir ya berarti ya. Nah, bagaimana caranya agar kita nggak overspend nih, nggak menghabiskan terlalu banyak budget untuk voucher tersebut. Yang pertama, lihat lagi performa vouchernya dulu ya Kak. Mungkin KMSI sebelumnya sudah pernah mencoba nih memberikan diskon ongkir 10.000 untuk minimum pembelian 100.000. Nah, itu kita lihat dulu nih performanya, apakah dengan voucher seperti itu membantu meningkatkan penjualan, atau peningkatan penjualan ada tapi sangat kecil sekali. Nah, mungkin kalau sangat kecil, persentasenya bisa dinaikkan, atau KMSI bisa menambahkan levelnya. Jadi nggak cuma paketnya 10.000 untuk minimum pembelian 100.000, tapi ada levelnya tadi. Jadi ditambahin lagi 20.000 untuk minimum pembelian 150.000, seperti itu. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, sangat dianjurkan untuk minimum pembelian yang semakin besar, itu persentase diskonnya juga diberikan semakin banyak. Untuk apa tujuannya? Agar buyer kita semakin tertarik untuk membeli dalam jumlah yang semakin besar di toko kakak, seperti itu. Dan lagi-lagi pemilihan produk yang akan diberikan promosi juga cukup penting. Jadi kalau misalnya budget kita sangat terbatas, kita nggak harus memberikan voucher gratis ongkir ini ke semua produknya, tapi kita bisa aja pilih-pilih untuk beberapa produk yang kita ingin push aja. Misalnya kita udah tahu ada produk yang best selling banget nih, tapi ada juga produk lain yang kurang laku. Nah, kalau tujuan kita mungkin ingin mendapatkan income yang sebanyak-banyaknya, kita taruh voucher gratis ongkir untuk produk yang best selling. Tapi kalau tujuannya ingin mem-flush out atau mengurangi inventory berlebihan dari produk yang kurang laku, berarti KMSI bisa pasang diskon gratis ongkirnya untuk produk yang kurang diminati tadi, seperti itu. Lagi-lagi cek datanya lagi ya Kak, karena tadi sudah banyak fitur analisis yang dibahas. Nah, dari situ bisa ditentukan lagi nih kayak strateginya menerapkan voucher gratis ongkir ini tuh untuk yang mana fokusnya, terus dilihat lagi budgetnya Anda tersedia berapa, dari situ mungkin bisa membantu KMSI untuk menentukan targetnya ini untuk siapa, target vouchernya, dan kemudian besaran subsidinya ada berapa gitu. Oh iya, satu lagi yang mungkin cukup penting untuk diperhatikan dalam voucher gratis ongkir dan mungkin voucher yang lainnya, itu tuh pastikan memasang maksimum penggunaan voucher untuk tiap pembeli. Karena selain itu menjaga budget kita dari overspend,
kita juga pengen voucher kita atau subsidi kita itu merata ke semua buyer kita, nggak cuma ke buyer yang itu aja. Soalnya takutnya nanti ada buyer yang mungkin baru nyobain belanja ke kita, tapi kok nggak dapet voucher ya kayak gitu. Nah itu kan jadi dianya kayak bukan trauma sih apa ya, kayak jadi kapok gitu. Terus jadi kayak ya udahlah aku ke toko lain aja yang punya produk yang mirip. Soalnya di toko lain aku lebih sering dapat voucher kayak gitu. Cukup menjawab nggak dari KMSI pertanyaannya? Boleh. Dari kayak Messi mungkin boleh ada feedback atau bagaimana. Jadi kalau disimpulkan tetap ya back to data lagi, bagaimana melihat tren itu seperti apa dan menyesuaikan lagi ya kayak. Jadi benar-benar sih fitur analis itu sebenarnya patokannya itu bisa dari situ ya kayak bisa lihat bagaimana sih si pergerakannya, bagaimana sih si mungkin behaviornya si seller itu apa yang menjadi poin itu seperti apa gitu. KMSI Kak sudah paham berarti. Oke nih, berarti masih menyambung Kak untuk diskon. Mungkin ini teman-teman juga menjadi yang sudah hadir ini sudah 3 orang yang memang mungkin menjadi promo andalannya adalah ongkir kalian. Yang untuk pertanyaan ini, apakah ada minimal harga produk berapa Kak ketika menggunakan promo gratis ongkir itu? Apakah ada minimalnya, ada budget? Mungkin bukan minimalnya, mungkin ada, apakah ada rumusnya atau seperti apa? Gitu. Sorry, ini tuh berarti untuk voucher ongkir. diskon ongkir yang mau di set dari teman-teman sendiri ya. Oke, sebenarnya kalau minimumnya kita nggak ada. Pastinya minimumnya lebih dari Rp1 ya kalau di sistem. Nah, tapi seperti tadi yang sudah disebutkan, cek lagi rentang harga produk-produk yang teman-teman punya nih di toko teman-teman. Kayak tadi contohnya, misalnya teman-teman jualan tas, tentang harganya dari harga 200.000 sampai 500.000. Kalau teman-teman tujuannya menerapkan voucher diskon ongkir ini untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan kuantitas produk yang terjual, teman-teman bisa tentukan minimum pembeliannya ini tuh sedikit lebih banyak dari harga paling rendah produk yang teman-teman miliki gitu. Jadi harapannya adalah kalau buyer melihat ada voucher ini, terus dia melihat syarat dan ketentuannya, minimum pembelian berapa, diskonnya berapa, kalau misalnya tadi untuk produk teman-teman yang punya toko tas dari range harga 200 sampai 500.000, diskon ongkirnya adalah 50.000 untuk minimum pembelian 250.000, buyer akan melihat berarti kalau saya cuma beli satu, saya belum bisa dapat ongkir. Padahal saya mau banget nih dapat ongkir karena mungkin bayarnya dari luar Pulau Jawa gitu ya, ongkirnya lumayan mahal. Dan kemudian buyer juga melihat kalau produk tas tangan ini sebenarnya dalam 1 kilo order itu bisa muat 2 gitu. Jadi otomatis buyer akan lebih ke trigger atau tertarik untuk membeli lebih dari 1 karena minimum pembelian 250.000 dan tadi harga paling murah tasnya 200.000. Jadi paling nggak kan dia harus beli 2 seperti itu. Jadi lihat lagi dari produk teman-teman punya rentang harganya berapa. Terus habis itu pastikan untuk tadi voucher diskon ongkir itu diberikan kalau misalnya teman-teman menghendaki pembelian yang lebih banyak dalam sekali order, pastikan itu diberikan kepada produk-produk yang tidak terlalu bulky ya teman-teman, tidak terlalu berat. Jadi masih mungkin nih buyer kalau beli 2 sekaligus dalam sekali check out atau sekali order gitu. Oke. Semoga menjawab ya untuk Kak Nova Rosalina untuk yang sudah dijawab. Oke. Nyambung lagi dari Kak Sista Loli. Kalau untuk produk yang baru oplet tapi size tidak lengkap, apa bagus menggunakan obat kilat nggak Kak? Gitu. Berarti ini obat kilat Kak. Mungkin dari Kak Nadira ada any suggest atau misalkan ada masukan? Oke. Sebenarnya kalau obat kilat atau flash sale itu fokusnya di shopping center ya teman-teman ya. Nah, pastikan tadi cek lagi ya datanya ya. Berdasarkan data historis, setiap kali teman-teman upload produk baru itu emang saluran yang paling bisa membuat produk baru ini laku adalah saluran shopping center. Nah, kalau ternyata secara historis nih, misalnya teman-teman udah berjualan selama 6 bulan. Dalam 6 bulan ini teman-teman udah 2 kali mengeluarkan produk baru. Nah, dari 2 kali pengeluaran produk baru ini, ternyata penjualannya itu paling banyak justru dari saluran live. Berarti kalau teman-teman
selanjutnya ada produk baru lagi, mau memakai saluran shopping center kurang pas dong sebenarnya, karena malahan si produk baru yang sebelum-sebelumnya pendahulunya itu tuh justru paling laris dibelinya tuh lewat saluran live gitu. Jadi mungkin tadi diskon kilat atau flash sale yang ada di shopping center akan kurang tepat, atau sebenarnya akan tetap bisa membuat produknya terjual, tapi sebenarnya potensi penjualannya itu lebih tinggi kalau melalui saluran yang live tadi gitu. Jadi bisa dilihat. Tapi terus pertanyaannya, gimana kalau itu baru pertama kali banget nih, kita belum punya data historis, belum punya data penjualan sebelumnya, belum pernah ngerilis atau nge-launching produk baru. Nah, sebenarnya itu bisa jadi bahan eksperimen teman-teman. Kayak nggak masalah kalau teman-teman mau coba dari mau coba dari fitur promosi diskon kilat tadi dulu, dan kemudian gunakan lagi fitur analisisnya untuk mereview ya teman-teman. Jadi setelah proses launching selesai, misalnya seminggu, terus sudah ada beberapa penjualan dari si produk baru tadi, teman-teman bisa review apakah benar strategi promosi yang dijalankan sudah pas nih dari diskon kilat, dari yang diskon kilat yang ada di shopping center. Kalau ternyata data yang dihasilkan mengatakan memberikan hasil yang berbeda, berarti untuk peluncuran produk baru berikutnya, teman-teman dianjurkan untuk tidak memakai fitur diskon kilat tadi di saluran shopping center, mencoba untuk menggunakan fitur yang lain yang mungkin berdasarkan data itu potensinya lebih besar untuk peluncuran produk baru ini gitu. Oke, berarti kalaupun belum pernah dan belum dapat data, berarti dicoba dulu. Ketika sudah dicoba, kita lihat lagi Betul. back to basic lagi Betul. untuk mencari Betul. datanya itu apakah ini sudah sesuai apa belum dari formula yang kita coba ini, kedepannya itu cocok apa tidaknya gitu kita ya. Betul, itu satu memotivasi teman-teman untuk memahami karakter produknya teman-teman tuh sebenarnya seperti apa sih, untuk memahami juga kayak strategi penjualan yang paling cocok buat tipe toko, tipe produknya teman-teman itu seperti apa. Atau kalau misalnya teman-teman terlalu takut mengambil resiko untuk bereksperimen seperti itu, atau budget saya tuh terbatas banget Kak. Lagi-lagi tadi ada satu fitur analisis yaitu tren pasar yang bisa buat melihat ranking dari top seller untuk kategori yang teman-teman mungkin mirip atau bahkan produk yang teman-teman mirip. Lagi-lagi kita masih bisa belajar atau mencontek nih strateginya dari situ. Kalau misalnya teman-teman agak merasa, aduh kayaknya terlalu riskan nih Kak, budget saya mepet kayak gitu kalau mau cobain fitur promosinya satu-satu kayak gitu. Nah, lagi-lagi bisa pakai fitur tren pasar tadi ya teman-teman gitu. Oke. Mencoba dan melihat lagi, mereview menjadi dari data. Oke, karena kita waktunya sudah mepet, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau misalnya ada mau langsung menanyakan langsung. Adi buka satu pertanyaan untuk langsung open cam dan open mic untuk teman-teman yang sudah ada hari ini, boleh banget. Mungkin dari Kak Wikel atau Kak Anik, atau misalkan dari Kak Irvi Putri atau dari Kak Paku Berkarat, ada yang mau ditanyakan? Atau teman-teman yang sudah yang hari ini pengen langsung nanya nih, tapi yang pertanyaannya yang sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan dari Kak Nalida. Apakah ada? Mau nanya boleh? Boleh. Siapa ini? Nggak open cam nggak apa-apa kan? Kenapa? Nggak mau open cam sih? Enggak, tadi kan selama ikutan Zoom meeting saya kan sambil ngeliatin sales centernya. Ya kan, jadi maksudnya sambil ngeliat itu di mana sih posisinya, gitu kan. Nah, terus saya lihat itu pas yang data ya, ringkasan data itu ada tulisannya bahwa review buruk gitu kan. Saya kan bingung review buruk apaan, pas dibuka ternyata informasi produk yang jadi kayak gambar gitu-gitu kan. Nah, tapi padahal pas saya cek di optimasi produk itu oke, udah masuk optimasi gitu loh. Itu kenapa ya? Maksudnya dengan Ibu siapa ya? Irvi. Kak Irvi. Maksudnya Kak Irvi menemukan produk dari Kak Irvi ini masuk ke kategori produk yang mendapatkan review buruk. Seperti itu bukan?
Ya, enggak, tulisannya Oh, ada review buruk sekian produk gitu kan, di analisis di mana aha. tadi ya, saya lupa. Di Oh, bagian oke. analisa Mm, mm, apa mm. sih tadi? Jadi berdasarkan data historis ada misalnya 5 produk gitu ya, 5 produk yang Hmm, mendapatkan hmm. review buruk. Enggak Oke. review buruk, bukan review buruk. Maksudnya apa sih? Maksudnya Gimana? bukan review buruk dari pelanggan ya, review buruk dari TikToknya. Oh, Apa oke. sih? Ada Oke, tulisannya oke. apa tadi ya? Saya lupa tadi buka apa ya. Pokoknya di Kompas Data gitu deh. Mhm. Analisa apa ya? Analisa produk apa ya? Tadi Biasanya lupa. itu ada di Ada. diagnosis produk Oh bukan? iya, iya betul. Oke. Informasi produk yang buruk. Nah, informasi produk yang buruk gitu kan. Nah, begitu saya klik, Mhm. itu tulisannya kan apa Ah, sih? iya. Tulisannya apa sih tadi? Ya pokoknya itu gambar produk, terus Betul, kan betul. apa informasi tidak lengkap apa-apa gitu kan. Nah, Betul, sementara betul. Mhm. dioptimasi produk itu udah optimasi, udah oke gitu maksudnya. Nah, jadi perlu diketahui kalau misalnya data yang tercantum di bagian di bagian analisa produk, kemudian kita masuk lagi ke diagnosis produk, itu bisa ditemukan produk apa saja sih yang kualitas informasinya buruk. Nah, kita tuh sebenarnya menilainya dari mana untuk informasi produk yang buruk ini. Kita biasanya lihat dari tren revenue-nya, terus ada tren traffic dan conversion rate-nya, terus habis itu ada juga kayak untuk product information-nya sendiri dan product experience-nya sendiri. Nah, untuk product information ini, sebentar. Di sini kalau kita cek lagi untuk produk yang misalnya Kak Irvi mendapatkan info produk dengan informasi yang buruk itu ada 11 produk. Nah, berarti 11 produk itu menurut sistem kita memiliki gambar, deskripsi, atau judul yang kurang sesuai. Atau bisa juga kategorinya tuh salah. Jadi kakak mungkin salah ngeset kategori dari produknya ini kayak gitu. Atau kakak memberikan deskripsi yang kurang lengkap, atau gambarnya kurang jelas, atau judulnya kurang relevan seperti itu. Nah, buat menyiasatinya seperti apa sih? Mungkin kakak bisa kembali gunakan fitur tren pasar untuk bisa benchmark dan dengan produk-produk sejenis yang ternyata dengan produk-produk sejenis yang menempati ranking 1 atau ranking top 5 di data, itu mungkin ada nih produk yang mirip sama yang punya Kak Irvi. Nah, itu sebenarnya mereka tuh produknya dikasih gambar apa sih? Misalnya Kak Irvi jualan tas ya. Nah, untuk produk yang ternyata dikategorikan sebagai produk yang top 10 atau ranking 1 tadi, itu foto produknya tuh gimana nih? Misalnya foto produknya satu foto aja kah? Atau ada foto dari 4 sisi beda, atau fotonya zoom, atau fotonya itu dipakein di model, seperti itu. Terus untuk deskripsinya, apakah deskripsi dimensi produknya saja sudah cukup? Terus kalau dimensi produk, ini sebaiknya dalam apa? Dalam sentimeter? Atau dalam apa? Atau harus ada deskripsi berat produknya juga berapa? Nah, kayak gitu. Itu yang bisa di-review lagi nih. Udah kayak gitu atau belum? Deskripsinya udah sesuai atau belum? Atau judulnya sebenarnya sudah relevan atau belum sih? Misalnya untuk produk tas ini, apakah perlu kita sebutkan tipe tas dan warnanya itu di judul, atau mending kayak warna itu dimasukin ke deskripsi aja. Nah, seperti itu sih mungkin yang bisa dilakukan untuk menghindari produknya masuk ke kategori poor product information atau produk yang memiliki kualitas informasi buruk gitu. Tapi di optimasi produk sudah masuk optimasi, udah optimal maksudnya. Di optimasi Kalau produk untuk optimasi produk itu nggak ada hubungannya ya? beda lagi. Jadi kalau optimasi produk itu lebih kan nantinya gimana meningkatkan meningkatkan konversi produk ini, gimana dari dia udah ditayangkan atau di display sampai akhirnya tuh di check out sama penjualnya gitu Kak. Bisa dipahami atau masih ada yang kurang Kurang jelas? sih. Gimana tuh gimana?
Maksudnya berarti nggak ada hubungannya antara optimasi produk Betul. dengan tadi apa namanya tadi apa sih Analisa. analisa produk. Produk bukan tadi tuh lebih nggak ada hubungannya ke data yang Information. data yang mencantumkan kalau produk tersebut dikategorikan sebagai produk memiliki poor information gitu. Dan perlu diketahui kalau data poor product information tadi, misalnya nih poor product information di KIRV ada 5 produk. Itu sebenarnya tidak membuat produknya terus dilarang untuk dijual ya, tapi kita memberikan informasi itu kepada KIRV untuk selanjutnya membantu KIRV kalau mau memperbaiki penjualan dari kelima produk itu tuh dari mana dulu sih yang harus diperbaiki gitu. Jadi tidak semata-mata kelima produk itu langsung terus nggak kelihatan dibayar, kayak buyer jadi nggak bisa ngelihat nih 5 produk ini, atau buyer jadi nggak bisa ngebeli 5 produk ini, itu enggak sih gitu. Jadi cuma untuk memberikan suggestion aja, saran. Maksudnya kalau misalnya 5 produk ini tuh dari sisi informasi masih perlu ditingkatkan lagi, jadi masih bisa diperbaiki lagi gitu. Oke, berarti kalau yang tadi optimasi produk itu lebih ke untuk pas di displaynya kali ya, pas di display informasi sama gambarnya gitu. Sementara kalau yang dianalisa produk ini lebih ke misalnya untuk pas live atau pas ke video gitu kali ya. Sama, ketika di displaynya juga mempengaruhi informasi tadi. Sementara untuk yang optimasi, kalau optimasi itu tidak spesifik ke tadi, tidak spesifik ke gambarnya seperti apa, deskripsinya seperti apa, tapi optimasi itu lebih ke produk ini tuh cocoknya disarankan ke buyer yang seperti apa sih gitu. Cocoknya ini diperlihatkan ke buyer yang mana. Jadi sebenarnya optimasi ini tuh lebih untuk meningkatkan popularitas produknya KIRV gitu. Kalau yang analisa produk itu lebih ke konversi. Analisa produk bisa ke konversi, bisa ke revenue juga, karena tadi ada 4 tab kan ya. Ada yang diagnosisnya berdasarkan revenue, diagnosisnya berdasarkan traffic dan konversi, diagnosanya berdasarkan produk informasi, dan diagnosa berdasarkan produk experience. Produk experience ini yang nantinya terkait sama review yang langsung dari buyer. Oke, terima kasih. Thank Sudah you, cukup jelas ya. Sudah cukup jelas ya untuk pembahasan dari Kak Nadira. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 16.35, berarti kita sudah akhiri untuk sesi Q&A. Mungkin dari Kak Nadira ada satu statement atau misalnya satu kalimat untuk teman-teman seluruh yang sudah ada hari ini, seperti semangat atau misalkan kata-kata bijak dari Kak Nadira untuk teman-teman yang sudah ada hari ini. Silakan. Mungkin saran aja dan semangat ya, kata bijak ya. Aku belum sebijak itu sepertinya. Oke, mungkin saran dari yang Karena teman-teman kayaknya lebih bijak daripada saya. Ya sekedar sharing aja sebenarnya buat teman-teman, semangat berjualannya. Jangan patah semangat kalau baru mulai atau ketika mungkin sudah sekian lama berjualan tapi progresnya belum signifikan atau belum sesuai harapan. Jangan patah semangat. Karena apa? Di TikTok Shop fiturnya itu banyak banget, seperti tadi Kak Irvi udah mulai langsung praktek, langsung ngebuka-buka bagian analisis, ternyata banyak banget kan informasi yang ada di situ yang bisa membantu meningkatkan potensi penjualan teman-teman semua. Terus kita juga punya fitur promosi yang banyak, nggak cuma 3 yang sudah kita bahas tadi, tapi masih banyak fitur lain yang tidak berbasis voucher, atau mungkin fitur lain di masa depan yang kita lagi develop nih, kita lagi kembangin, masih kita simpen nih, nanti di bulan depan atau bulan selanjutnya kita rilis ke teman-teman, buat teman-teman cobain, yang fungsinya apa ya, buat bantuin teman-teman semua berjualan gitu. Karena tadi seperti yang Nadira lakuin tiap hari di tim Nadira, kalau tujuan kita itu meningkatkan atau membuat user-user kita tuh tumbuh. Caranya salah satunya yaitu membantu seller-seller juga meningkatkan user-user atau menumbuhkan user-user seller semua gitu. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua. Jangan lupa pelajari dan maksimalkan, gunakan semua, optimalkan fitur-fitur yang ada di TikTok Shop. Oke. Oke, thank you Kak Nadira untuk semangatnya untuk informasinya. Dan semoga hari ini teman-teman bisa menjadi paham, menjadi semangat juga setelah join di acara. Terima kasih Kak Nadira.
Semoga kita bisa ketemu lagi di lain acara di pedas selanjutnya. Oke, teman-teman, Oke, sebelum makasih kita teman-teman menutupi semua. akhir sesi hari ini, untuk teman-teman boleh banget diisi feedback formnya, karena nanti akan berhadiah untuk teman-teman yang beruntung banget untuk sudah mengisi feedback formnya. Boleh banget langsung di-scan atau bisa langsung diklik link yang sudah dikirimkan nanti oleh Kavira. Untuk di linknya tinggal diklik aja langsung untuk feedback formnya nanti akan dibantu oleh Kak Safira. Boleh? Masih ditunggu untuk 1 menit untuk teman-teman yang untuk mau mengisi, masih ada waktu untuk mengisi feedback formnya. Silakan. Nah, itu Kak Fira udah mengirimkan linknya, langsung diklik aja. Langsung diklik dan diisi feedback formnya tentang materi hari ini, bagaimana pematerinya menyampaikan acaranya, dan apa saran untuk kedepannya supaya acara pedas ini semakin ramai, semakin asik, semakin memberikan insightful untuk teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini. Oke, sebelum terakhir, ini ada juga menginformasikan juga untuk teman-teman yang belum join di Lark TikTok Food, boleh banget. Teman-teman tinggal langsung isi dan langsung download dulu untuk aplikasi Lark-nya di apps ataupun di Google Store. Nanti langsung daftar menggunakan email atau nomor teleponnya, nanti langsung klik kanan, ada tanda plus, itu langsung scan QR code, langsung nanti diisi shortcode-nya dan nanti akan di-approve oleh tim TikTok Food. Dan masih mau informasikan untuk selanjutnya, untuk info webinar untuk teman-teman yang belum pernah join di webinar edukasi seller, boleh banget dari hari Senin sampai Jumat, itu sudah lengkap banget. Atau teman-teman yang belum join di channelnya YouTube-nya tim TikTok Shop, itu bisa langsung subscribe di TikTok Shop Indonesia. Itu bisa langsung banget, boleh langsung, banyak banget video-video dari tim edukasi yang dari short video, live streaming, dan sebagainya, itu lengkap banget. Oke, sebelum menutup acara hari ini, Adi mau terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga dengan acaranya pedas hari ini memberikan insightful, terutama dari fitur promosi dan bagaimana strateginya. Kita akan ketemu lagi di acara pedas di 2 minggu ke depan. Nanti minggu depan kita akan ke bagian Kak Fira dulu untuk kacang ngobras, dan nanti ketemu di akhir minggu bulan Februari. Oke, maka dari itu Adi pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy selling.